Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Teresia Herniamwati Zebua dengan NIM 17012144 ingin mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Data Mining dengan algoritma C45 untuk menentukan strategi marketing produk home industry. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Fristirian dari MKOM yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya ini. Baik. Bab 1, pendahuluan. Hal yang menjadi latar belakang dalam penyusunan skripsi saya ini adalah di mana saat ini pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak Januari tahun 2020 yang dikutip pada halaman Kompas 11 Mei 2020 membuat pola kehidupan masyarakat semakin berubah, termasuk dalam hal kebutuhan teknologi, dan salah satunya adalah usaha kecil menengah atau UKM. Nah, home industry merupakan UKM yang memproduksi makanan berupa kue kering, di mana pada kasus penelitian ini, home industry yang saya teliti adalah kurang lebih memiliki 10 jenis kue kering dan tidak semuanya laku dibeli oleh konsumen. Sehingga, home industry tersebut perlu membuat strategi marketing terhadap hasil produk kue kering yang kurang laku. Kemudian, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi saya ini adalah yang pertama, bagaimana mengklasifikasi indikator yang paling mempengaruhi konsumen pada hasil produk home industry. Kemudian, bagaimana menerapkan algoritma C45 dalam menentukan strategi marketing pada hasil produk home industry. Selanjutnya, bagaimana merancang sebuah sistem dalam menentukan strategi marketing pada hasil produk home industry dengan algoritma C45. Selanjutnya, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, algoritma yang digunakan untuk menentukan strategi marketing pada produk home industry ini adalah algoritma C45. Kemudian, data yang akan diolah dalam proses data mining yang menggunakan algoritma C45 dalam menentukan strategi marketing pada hasil produk home industry ini didapatkan dengan teknik pembagian kuesioner. Selanjutnya, pada hasil produk home industry dengan algoritma C45 dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web dan database MySQL. Selanjutnya, adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah yang pertama mengklasifikasikan indikator yang paling mempengaruhi konsumen pada produk home industry, kemudian menerapkan algoritma C45 dalam menentukan strategi marketing penjualan kue kering hasil produk home industry, dan merancang sebuah sistem dalam menentukan strategi marketing pada hasil produk home industry dengan algoritma C45. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah yang pertama, menambah wawasan penulis dalam menerapkan algoritma C45 untuk menentukan strategi marketing produk home industry. Selanjutnya, sebagai alternatif dalam menentukan strategi marketing pada produk home industry. Kemudian, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengimplementasikan algoritma C45. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan dalam menentukan strategi marketing pada hasil produk home industry. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. KDD atau Knowledge Discovery in Database adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data, historis untuk menemukan keteraturan, serta pola atau hubungan dalam dataset yang berukuran besar, yang dikutip dalam jurnal Lumbantoruan 2015. Selanjutnya, data mining merupakan analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak diduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Dikutip dari jurnal Tusarwenda 2018. Decision tree adalah sebuah diagram alir yang mirip dengan struktur pohon, di mana setiap internal node menotasikan atribut yang diuji, setiap cabangnya merepresentasikan hasil dari atribut tes tersebut, dan leaf node merepresentasikan kelas-kelas tertentu atau distribusi dari kelas-kelas, yang dikutip dari jurnal Safi'i 2019. Kemudian, adapun algoritma C45 adalah algoritma yang digunakan untuk membentuk decision tree tersebut, yang dikutip dari jurnal Tusarwenda 2018. Kemudian, bab 3 metodologi penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, selanjutnya merumuskan masalah, menentukan tujuan, kemudian mengumpulkan data dan informasi, implementasi algoritma C45, kemudian perancangan sistem dan pengujian sistem. Selanjutnya, bab 4 analisa dan perancangan. Kita dapat melihat tabel data hasil kuesioner, di mana tabel ini adalah hasil proses seleksi dari keseluruhan kuesioner yang didapat
sehingga didapatkan kuesioner donat yang merupakan kuesioner yang paling terbanyak diisi oleh pelanggan. Selanjutnya, kita dapat melihat data kuesioner hasil pre-processing, di mana proses pre-processing ini adalah menghapus atau membuang data yang sama atau bersifat noise, sehingga menghasilkan 27 data atau kuesioner yang tersisa. Selanjutnya, tabel hasil pre-processing tadi ditransformasikan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian. Selanjutnya akan dilakukan proses klasifikasi, yaitu dengan membentuk sebuah pohon keputusan sebagai outputnya, dengan syarat dalam menentukan strategi marketing untuk klasifikasi indikator yang paling mempengaruhi konsumen adalah dengan memakai atribut kemasan, harga, rasa, dan pelayanan. Didapatkan entropi total dari keseluruhan menghasilkan 0,99. Kemudian dilakukan perhitungan entropi per masing-masing atribut, di mana entropi tinggi dari kemasan adalah 0. Selanjutnya dilakukan perhitungan entropi yang sama dari atribut kemasan dengan kategori tinggi sampai dengan sangat rendah, sampai pada atribut pelayanan. Setelah itu, menghitung gain dari per masing-masing atribut, di mana gain dari atribut kemasan menghasilkan 1,85, dan selanjutnya dilakukan juga perhitungan gain yang sama dari kemasan sampai atribut pelayanan. Sehingga didapatkan tabel perhitungan not 1, di mana info gain yang paling tertinggi adalah atribut kemasan yang bernilai 1,85, sehingga atribut kemasan ini dijadikan akar atau not 1 dalam pembentukan pohon keputusan. Nah, di sini kita dapat melihat pohon keputusan hasil perhitungan akhir, di mana yang menjadi akar atau not 1 adalah kemasan, kemudian not 2 harga, not 3 rasa, dan not 4 pelayanan. Adapun aturan atau rule yang terbentuk berdasarkan pohon keputusan terakhir seperti pada gambar di samping, menghasilkan 13 rules, di mana rules yang pertama adalah if kemasan sama dengan tinggi, dan keputusan beli. Sampai dengan rules yang ke-13, di mana if kemasan sangat rendah, and rasa sangat rendah, dan keputusan tidak beli. Selanjutnya, bab 5 implementasi sistem. Implementasi sistem dapat kita lihat nanti pada saat sidang meja hijau. Selanjutnya, bab 6 kesimpulan dan saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengolahan data kuesioner untuk mengklasifikasikan indikator yang paling mempengaruhi konsumen dalam membeli produk home industry menggunakan algoritma C45 diperoleh sebuah pohon keputusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan strategi marketing terhadap produk yang kurang laku. Kemudian, keputusan yang terbentuk berdasarkan pohon keputusan atau rules dapat disimpulkan bahwa strategi marketing yang dapat dilakukan untuk produk yang kurang laku adalah dengan memperbaiki kemasan, karena kemasan merupakan atribut akar yang dapat menjadi faktor utama produk akan laku atau tidaknya. Kemudian memperbaiki harga dengan menyesuaikan rasa pada produk serta pelayanan dari pegawai. Selanjutnya, adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya adalah yang pertama, memaksimalkan penambahan jenis produk dan atribut yang lebih spesifik dan lebih banyak dalam menentukan strategi marketing terhadap produk yang kurang laku oleh pihak home industry agar semakin akurat. Selanjutnya, perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengujian dengan metode atau algoritma lain untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dalam data mining agar memperoleh perbandingan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam menentukan strategi marketing terhadap produk home industry yang kurang laku. Dan terakhir, dalam penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi dan bersifat dinamis. Baik, demikianlah hasil presentasi skripsi saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya membutuhkan kritikan dan saran dari Bapak Ibu penguji 1 dan penguji 2 untuk sempurnanya lagi skripsi saya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi Bapak Ibu.